wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa sholawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi anak-anak. Apakah pagi ini kalian berbahagia? Alhamdulillah. Bapak juga berbahagia bisa bertemu kalian dalam kesempatan kali ini. Sebelum Bapak melanjutkan kepada pembelajaran, Bapak minta terlebih dahulu anak-anak duduk yang rapi, persiapan untuk membaca doa. Siap, sudah rapi? Membaca doa dalam hati, mulai. Alhamdulillah, doa telah dibacakan. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini berjalan dengan lancar. Sebelumnya Bapak mau tanya dulu nih, siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah. Semoga kita dapat terus istiqomah mengikuti pembelajaran. Minggu lalu Bapak telah mengulas sedikit tentang Al-Kulliyatu Al-Khamsah. Bapak minta tolong satu orang untuk mengoperasikan komputer. Coba selanjutnya. Bapak minggu lalu mengulas sedikit tentang Al-Kulliyatu Al-Khamsah. Ada yang tahu Al-Kulliyatu Al-Khamsah itu apa artinya? Ya, betul Indra. Al-Kulliyatu Al-Khamsah artinya 5 prinsip dasar hukum Islam. Al-Kulliyatu Al-Khamsah terbagi menjadi 2 kata. Yang pertama Al-Kulliyatu dan Al-Khamsah. Al-Kulliyatu berarti prinsip dasar, Al-Khamsah berarti 5. Selanjutnya. Menurut Asy-Syatibi dalam Maqasid Asy-Syariah terdapat 5 prinsip umum syariat yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, dan jika tidak ada 5 prinsip umum ini akan menimbulkan kerusakan pada kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Kelima prinsip itu yaitu menjaga agama atau hifdzu ad-din, menjaga jiwa atau hifdzu an-nafsi, menjaga akal yaitu hifdzu al-aqli, dan menjaga keturunan hifdzu an-nasl, kemudian menjaga harta yang bahasa Arabnya hifdzu al-mal. Selanjutnya, dalil tentang menjaga agama. Yang pertama bisa kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Quran surat Muhammad surat ke-47 dan ayat ke-7. Kemudian ada juga dalil tentang menjaga agama, yaitu Quran surat Al-Kafirun, yang mana ayatnya yaitu lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Selanjutnya, menjaga agama. Pengertian dari menjaga agama berarti menjaga semua hal yang berkaitan dengan agama, baik hubungan dengan pencipta dan sesama manusia. Cara menjaga agama bagaimana, Pak? Menjaga hubungan dengan Allah. Ada yang tahu caranya seperti apa? Ya, betul, Sally. Dengan sholat. Kemudian ada juga menegakkan dan membela agama Islam dari penyimpangan dan berjuang fisabilillah. Jika ada yang
merusak atau menghancurkan agama kita, kita wajib untuk membela agama kita. Kemudian menjaga hubungan antar sesama manusia. Selain menjaga hubungan dengan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus bisa menjaga hubungan dengan manusia dalam menjaga agama. Selanjutnya menjaga jiwa atau hifdzu an-nafsi. Apa sih Pak pengertiannya? Pengertian dari hifdzu an-nafsi atau menjaga jiwa, kita bisa baca bersama. Memberikan perlindungan pada jiwa dari sesuatu yang membahayakan, baik dari dalam atau dari luar. Dari dalam nih, dari dalam bisa dilakukan dengan menghindari sesuatu yang membahayakan, contohnya perkelahian, saling membunuh, itu dihindari semua. Ada juga, itu dari dalam itu menghindari makanan-makanan yang tidak baik, contohnya narkoba, minuman keras, dan banyak lagi sebagainya. Dari luar ya yang tadi hindari luar, ancaman dari luar yaitu menghindari perkelahian, pembunuhan, dan sebagainya. Menjaga jiwa atau langsung lanjut. Kemudian kita lanjut kepada menjaga akal. Pengertian dari menjaga akal yaitu menggunakan akal untuk berpikir tentang hal-hal baik dan melindungi dari segala sesuatu yang melemahkan dan merusak fungsinya. Nah, menjaga akal juga berhubungan tadi dengan menjaga jiwa yang dari dalam, karena baik melindunginya dari segala sesuatu yang melemahkan dan merusak fungsi akal. Contohnya tadi ada narkoba, ada minuman keras. Tentu saja keduanya merusak kepada pikiran dan akal kita. Untuk menjaganya, kita bisa dengan cara menuntut ilmu kepada ulama dan sebagainya. Kemudian cara menjaga akal, yang pertama memperbanyak bersyukur kepada Allah. Yang kedua, menjadikan akal untuk memperhatikan kekuasaan Allah atau bertadabbur kepada kekuasaan Allah. Kemudian menggunakan akal untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang tadi dengan thalabul ilmi. Kemudian menjadikan akal untuk berpikir hal-hal yang bermanfaat. Jangan sampai kalian sebagai pelajar memikirkan hal-hal yang tidak penting untuk kalian. Kemudian menjadikan akal untuk mengingat akhirat. Nah, ini juga berhubungan dengan menjaga agama. Dengan akal yang memikirkan akhirat, tentunya kita sekaligus menjaga agama kita. Kemudian yang terakhir, menghindari perilaku yang merusak akal. Tadi memikirkan hal-hal yang buruk, meminum minuman keras, narkoba, itu juga dapat merusak akal. Selanjutnya ya, kemudian yang keempat, menjaga keturunan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita manusia, laki-laki dan perempuan untuk menikah. Tetapi pada zaman sekarang ada yang menyukai sesama jenis. Tentunya itu menyalahi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita dapat mempunyai keturunan jika kebanyakan remaja-remaja pada zaman sekarang menyukai sesama jenis? Allah memerintahkan pada surat Ar-Rum ayat 21 untuk menikah dan sebagainya. Ada juga pengertian menjaga keturunan. Menjaga keturunan berarti melindungi keturunan atau keluarga dari sesuatu yang menimbulkan keburukan. Kita harus bisa nih menjaga keluarga kita dari dalam rahim sampai lahir.
Kita juga harus menjaga dari segi akhlaknya, ilmunya, kesehatannya. Kemudian menjaga nama baik keluarga. Kita tidak boleh mencoreng nama baik keluarga kita. Tadi berhubungan dengan dalil yang mewajibkan untuk menikah. Dengan menikah kita dapat mempunyai keturunan yang sah. Jika keturunan di luar nikah itu bisa diartikan dalam Islam itu tidak sah nasabnya kepada bapaknya. Kemudian cara menjaga keturunan, melakukan pernikahan yang sah. Nah, tadi Bapak sudah menyebutkan ya. Kemudian cara menjaga keturunan, menjauhkan dari perilaku zina. Allah juga berdalil dalam Al-Quran atau berfirman dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Kemudian cara menjaga keturunan, melakukan proses pinangan yang islami. Jangan sampai kita menyalahi aturan-aturan syariat Islam dalam melakukan pinangan atau pernikahan. Kemudian mendidik keturunan berakhlakul karimah. Tadi Bapak juga menjelaskan tentang menjaga akhlak dari anak-anak kita. Jangan sampai mereka menjadi anak yang baru nakal dan sebagainya. Kemudian berperilaku baik dalam masyarakat. Jika kita mampu berperilaku baik kepada masyarakat, tentu saja anak-anak kita akan merasa nyaman dalam diperlakukan oleh masyarakat karena kita baik kepada masyarakat. Next. Nah, yang terakhir yaitu menjaga harta atau hifdzul mal. Pengertian dari menjaga harta, melindungi harta dari sesuatu yang diharapkan atau yang termasuk subhat. Makanya dalam Al-Quran kita dilarang mencuri, korupsi, suap menyuap. Kita harus menjaga harta kita dari hal-hal tersebut, dari hal-hal yang buruk. Cara menjaga harta seperti apa, Pak? Bapak telah menuliskan memperoleh harta dengan cara yang halal. Dalam Al-Quran tadi juga Bapak sebutkan dilarang mencuri, mengambil hak yang bukan milik kita dan sebagainya. Kemudian menyimpan harta di tempat yang aman. Kita tidak boleh menyimpan harta di mana saja gitu, di bergeletakan di mana saja, tetapi kita harus menghargai harta kita, menjaga agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian menafkahkan harta di jalan Allah. Kita harus menggunakan harta kita di jalan Allah. Jangan sampai kita menggunakan harta kita di luar jalan Allah, seperti berjudi dan sebagainya. Kemudian menghindari riba dan hidup foya-foya. Kita juga harus berhidup sederhana, hemat dan sebagainya. Dilarang di dalam Islam itu berfoya-foya karena bisa menimbulkan rasa riya dan sombong dan lain-lainnya. Menghindari riba, kita tidak boleh. Dalam Al-Quran juga ada dalilnya tentang mengharamkan riba tersebut. Kemudian menggunakan harta untuk memenuhi kebutuhan, membantu orang lain dan tegaknya Islam. Ada juga dalam menjaga harta, jika kita telah mendapatkan banyak harta, kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dari harta kita untuk membersihkan harta kita. Kemudian next lagi. Nah, sebelum Bapak menyimpulkan pertemuan kali ini, Bapak meminta kalian membagi kelompok menjadi 5 orang. Membagi kelompok menjadi 5 orang. Coba Indra berhitung sampai 5. Oke, pas menjadi 5 kelompok ya. Bapak menugaskan kalian masing-masing kelompok membuat tabel. Bagaimana kalian berkelompok membuat tabel? Kelompok 1 menghibdu ad-din atau menjaga agama. Kalian membuat tabel di sini. Di sini manfaat menjaga agama dan
bagaimana cara menjaga agama tersebut. Seperti itu ya. Mengerti semuanya? Mengerti. Nah, jika kalian telah selesai mengumpulkannya, minggu depan kalian bisa mengumpulkannya kepada Bapak. Siap. Jangan lupa ya, minggu depan. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini, umat Islam wajib untuk menjaga 5 prinsip dasar Islam ini, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Dengan menjaga kelima hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari, maka seorang muslim akan menjadi sosok yang lebih baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa berbaur dengan seluruh masyarakat manusia yang lainnya. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Bapak mohon maaf atas semua kesalahan dan kekurangan Bapak dalam menyampaikan materi. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.